hari raya Nyepi ini, saya kutip langsung ya, hari raya Nyepi ini berpegang kepada jalannya surya dan mempunyai sifat stula suksma wahya diatmika. Kami penganut Hindu Bali mengetahui, penganut Hindu Bali ya, bahwa surya itu adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang maha besar pengaruhnya kepada alam, termasuk bulatan bumi kita, Brahmanda, serta penghuninya. Apa sebabnya dipilih Ketilam Kesange? Sebab pada waktu itu sang surya sedang ada dalam lingkungan pertengahan Katulistiwa, gitu. Melaksanakan diskusi yang mengambil tema Taur Kesange menurut I Gusti Bagus Sugriwa. Jadi ada nanti akan ketemu masa di mana Anda ngupekara nggak boleh besar, kan keren kan? Om Swastiastu. Puskor Indonesia bersama beberapa komponen keumatan lainnya seperti Hanacaraka Society, kemudian dari Yayasan Yasa dan juga Hindu Channel hari ini telah sukses melaksanakan diskusi yang mengambil tema Taur Kesange menurut I Gusti Bagus Sugriwa. Ini merupakan sebuah diskusi yang memang mengerucut pada apa makna dan juga tujuan dari Taur Kesange serta waktunya kapan. Itu dijelaskan dengan sangat rinci ya oleh I Gusti Bagus Sugriwa lewat lontar-lontar maupun lewat tulisan-tulisan beliau yang mengambil dari beberapa lontar-lontar penting di Bali. Nah, beliau terkenal sebagai salah seorang tokoh penggagas Hindu, khususnya Hindu Bali, pada saat kita dulu belum ada kejelasan tentang agama apa yang kita pilih. Jadi tokoh ini merupakan tokoh yang memang secara spiritual bagus, kemudian juga secara literasi, baik dalam bahasa Bali, aksara Bali, kemudian juga dalam Sanskerta, termasuk Jawa kuno, beliau juga baik. Sehingga inilah yang mendorong kami untuk mengadakan diskusi khusus dari perspektif ataupun dari kajian-kajian beliau. Nah, disampaikan oleh Bapak Sugilanus yang juga seorang filolog yang memang bidangnya untuk membahas tentang berbagai macam kajian-kajian dalam perspektif manuskrip dan lontar. Nah, ini yang kita adakan hari ini dalam diskusi Indonesia yang merupakan sebuah program rutin yang menjadi agenda kita untuk membahas tentang sastra-sastra agama yang berkaitan dengan kepentingan kita umat Hindu di Bali dan di Nusantara pada umumnya. Sumbernya adalah surya, jadi kita nggak main-main tuh menyembah Hindu Bali ya, yang saya pahami ya, tidak sembarangan tuh menyembah-nyembah surya. Karena semua upekara manut itu Uttarayana ya, kalau Uttarayana itu akan menuju ke Dewa Seraya. Itulah yang dijelaskan oleh Pak Mahaguru Newata, bahwa hari raya Nyepi ini, saya kutip langsung ya, hari raya Nyepi ini berpegang kepada jalannya surya dan mempunyai sifat stula suksma wahya diatmika. Apa artinya jalan surya? Beliau buka dengan chapter subbab 1. Ini berurusan dengan pengaruh Buana Agung, dalam hal ini surya. Relasi manusia Buana Agung dengan surya gitu. Tengraosang kutipan. Nah, ini saya tertarik ya. Jadi bukan diskusi otoritas daripada teks tulis, tetapi relasi spiritualitas daripada manusia yang meyatnya. Itu dibahas oleh beliau. Kenapa saya judulnya ini? Karena ini rujukan menarik sekali. Jadi stula suksma, stula kasar, suksma itu halus. Wahya diatmika gitu kan. Itulah relasinya.
yang pribadi yang terdiri daripada antahkarana ya. Antahkarana itu budi, citta, manah ya, kemudian ahamkara. Di atasnya itu lagi berhubungan dengan surya gitu. Ini yang dibahas. Wahyudhyatmika itu nanti kalau sudah kadyatmikan berarti berurusan dengan yang setelah antahkarana, setelah budi begitu. Jadi magama itu ya dalam apa yang saya pelajari dari Gusti Bagus Sugriwa, dari Betara, dari Guru Newata, itu relasi Buana Alit dan Buana Agung. Itu juga ditulis dalam buku beliau tentang di pelajaran 1, 2, 3 itu ada bukunya untuk anak SMA dan guru PGA, disebutkan orang tuh harus tahu posisi Buana Alit dengan Buana Agung pertama. Nah, apa yang dikutip oleh beliau, bulatan bumi kita, Brahmanda namanya, itu berurusan dengan Buana Alit, Brahmanda, kosmik, ya. Maka itu, nah tidak, karena ini adalah majalah, mungkin beliau nggak akan sempat ngutip ya. Jadi saya kasih catatan kaki. Kalau beliau mengutip Brahmanda, ya menyebut Brahmanda, pasti beliau membaca Brahmanda Purana pasti itu, dan juga kitab-kitab Brahmanda itu, kitab-kitab terciptanya alam semesta. Dan itu dijelaskan dalam buku 1, 2, 3. Nanti saya bisa bagi juga, saya udah scan ya, tahun 50-an beliau menyebutkan kalau mau memuja, pertama-tama itu bukan dunia pikiran, bukan ketubuhan ya yang diatur, ya diatur gitu. Nanti kalau sembayang gitu kan, beliau ngasih petunjuk ini nanti ya, sayangnya nggak ada slide ya. Siapa yang sembahyang sebenarnya? Siapa yang melakukan penyepian, pengerupukan dan sebagainya secara secara stula suksma dan kadyatmika. Ini dijelaskan. Nah, kutipannya beliau mengatakan begini. Yang disebut sifat lahir, karena ada dua aspek nyepi. Aspek lahiriah dan aspek ketubuhan, maksudnya pengalaman batin yang berbasis hubungan badan dengan matahari itu karena ada pengaruh Buana Agung kepada tubuh kita, maka kita perlu mensinkronisasi tubuh kita dengan alam semesta. Kami penganut Hindu Bali mengetahui, penganut Hindu Bali ya, bahwa surya itu adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang maha besar pengaruhnya kepada alam, termasuk bulatan bumi kita, Brahmanda, serta penghuninya. Karena bumi kita ini mendapat terang dan panas. Karena surya musim di bumi itu berubah-ubah, yaitu di Bali dihitung menjadi 12 masa. Konteksnya lokal. Tidak ada tuh urusan dengan sistem ajaran luar. Ya, konteksnya dihitung di Bali. Jadi nyepi dihitung dalam konteks positioning, geopositioning itu ada di ordinat Bali. Dengan cara itu nyepi itu diciptakan. Nyepi itu disepakati oleh leluhur. Tetapi pada umumnya kita hanya mengenal dua musim, panas, dingin, musim hujan, terik, makmur, dan tandus katanya gitu. Karena surya, maka penghuni ini bisa hidup dan bisa pula mati dan selanjutnya. Tuhan mendapat gelar Parameswara, Raja seluruh alam. Tuhan yang mendapat gelar Paramaiswara, Bapa alam semesta. Yang digelari Brahma Widi, pencipta alam. Dan digelari Triloka Sarana, rahmat, rahim kepada Tribuana dan sebagainya. Jadi beliau. Kemudian seorang I Gusti Bagus Sugriwa, Mahaguru Dewata, mengutip Atharva Weda. Ya, dalam pendahuluannya disebutkan. Ya, ini Atharva Weda itu banyak versinya ya. Ini yang beliau kutip. Saya kutip sedikit saja. Om Dewam Nityam Mandalam Wiryam Aruna Adri Udayam Rakta Tejo para Panasam, Adri, Madhyam, Akasam, Muktam, Klesam, Sawam, dan selanjutnya. Kemudian Brahma, Surya, Perbawam, dan selanjutnya. Kemudian di belakang sekali disebutkan begini. Siwa, Surya, Sakala, Maragam, Nata, Windyam, Bakskaram, Aham, Akikyam. Ya. Surya, kemudian Baskara, Kara itu tangan, bas itu yang keluar api, itu matahari. Itu relasinya kita, ketubuhan kita dengan matahari. Jadi pedomannya semua janji kita. Tidak bisa dilepaskan dari konteks itu. Makanya
penghitungannya adalah penghitungan ketubuhan dan positioningnya. Semua Hindu itu lokal sifatnya kalau kita merujuk pada positioning kita dengan matahari. Nggak ada tuh pengaruh-pengaruh kita tentukan. Makanya Pak Wukon dan juga Tike itu tidak ditemukan di India karena itu adalah positioning kita dalam kosmik, dalam semesta itu. Kemudian terjemahannya apa? Ya Tuhan, hanya Engkau lah yang dapat menciptakan surya, yang berkuasa membuat tetap sejahtera alam. Tatkala surya mulai menunjukkan diri dan selanjutnya, kemudian juga menguap air. Ini kosmik sekali. Saya bacakan detail aja ya. Berjalan di tengah-tengah cakrawala angkasa yang menyinari cahaya kemerahan panas seperti panasnya api, dapat membunuh bibit-bibit penyakit kotoran dunia beratus-ratus ribu banyaknya. Karena surya dibantu oleh bulan dapat menggerakkan, mencairkan, menguapkan laut untuk kehidupan dunia dan menghancurkan kotoran sampai licin tandas. Ya Tuhan yang menjadi pokok asal tujuan kembalinya alam, karena itu Engkau patut disebut Paramasiwa, Bapa besar alam semesta yang tunggal, artinya Paramasiwa. Karena bersifat Rahman dan Rahimmu kepada, maksudnya karunia dan juga berkah anugerah kepada dunia yang disalurkan kepada surya. Engkau disebut Sadasiwa, Maha Perbawamu, sebagai Surya disebut sebagai Brahma. Jadi makanya orang Bali itu Surya Sewana, Sangkar Surya dan sebagainya. Ini bekerja di situ. Disebut Sangkara, sifatmu sebagai Raja Alam, Dewa terbesar Maheswara, Mahadewa, karena alam ini seluruhnya adalah di dalam tanganmu yang disebut sebagai Sambu. Karena pemeliharaanmu kepada penghuni penjuru dunia, tumbuh-tumbuhan, binatang disebut binatang dan manusia, maka disebut Wisnu. Sifat mengaturmu disebut Indra, memberi akalmu disebut Ganapati. Ganapati itu ilmu pengetahuan ya, Dipati ya. Di itu pengetahuan. Ya. Mantra di itu kan ya berwaswah itu ya, di Gayatri mantra yang kita pakai sekarang. Nah, di dalam akasa Tuhan merupakan nada windu, energi sound ya, dan juga gravitasi, tapi yang melampaui itu. Ini interpretasi saya, bukan terjemahan beliau. Surya Okara ya, yang dapat menciptakan Ruwa Bineda, Tri Aksara dan Panca Brahma. Jelas sekali. Jadi konstelasinya itu, ini interpretasi saya, pemahaman saya. Melihat Nyepi itu dalam konteks apa? Sistem jalan surya. Kalau nanti berkutip-kutip perdebatan itu namanya perdebatan otoritas teks ya, yang sifatnya ada teks tulis. Itu ujung-ujungnya nanti, saya akan sudah tahu ujungnya. Mana lebih tua teks ini lagi ke sana ujungnya itu. Tidak ke filosofi teologis dan juga tidak pada relasinya kita megahmu gitu. Itu di perdebatan manah namanya dan cita. Ini bahayanya kalau ikut pakai beragama dengan manah dan cita, ada dua aja, kalau menang suka cita, kalau kalah duka cita, kalau gitu. Akan terbelah itu, jelas itu. Nah, kita nggak, budinya pun kita lampaui, pekerti namanya. Makanya ada budi pekerti. Yang bisa beragama itu pekerti ya, bukan budi. Budi itu akal. Kalau pakai akal-akalan nanti pakai nalar, intelek, nanti tetap akan triguna pengaruhi di bawah. Tapi kalau naik ke atas, nah disebut kadiat mikan, itu kita masuk ke perkiti. Perkiti itu muasalnya daripada budi, kebajikan itu. Itu yang diajarkan, makanya disebut kedanmikan. Nah, saya lanjut ya biar tidak terlalu panjang. Matahari, bulan, bintang serta penghuninya, Tuhan yang maha dan selanjutnya. Panca Mahabuta disebutkan, zat tanah dan sebagainya. Ini yang menyusun ya, yang menyusun Brahmanda bumi ya. 5 air, Pertiwiapati Bayu Akasa. Beliau ya, Mahaguru Newata niki menulis dengan saya sebut sederhana karena mungkin audiennya umum gitu. Jadi tidak ada referensi gawat seperti tulisan-tulisan kekinian yang pakai referensinya banyak-banyak tuh kalau di kampus kan, seperti saya kan banyak sekali. Ini enggak. Ini pertama kali diterbitkan. Ini ada di saya dapat dari kakek ya. Ini satu terbitan tuh segini ya, Majalah Bakti. Tapi ini kompilasi dari 1 tahun. Nah, tapi terbit kasusnya 2 tahun ya. Saya nggak berani dulu dikasih aslinya. Nggak, saya copy aja, saya soalnya
di terminal, di mana-mana. Ini yang tersisa aslinya di Jakarta, tapi masih ada ya di salah satu rumah di Buleleng. Nah, beliau menerbitkan ini dengan bahasa sederhana sekali, tentian sampun ketik ya. Kemudian pernah diterbitkan ini, kalau nggak salah, ini dari belinya yang punya. Diterbitkan pertama kali tulisan bagus ini, tulisan penjelasan Nyepi itu di tahun 53 Maret. Jadi buku itu kira-kira Maret ya. Ini terbitan yang kedua ya. Iya, cetakan kedua. Mei 57. Terbitan aslinya itu pertama kali terbit waktu 53 ya. Kemudian terbit menjadi buku itu kalau tidak salah beberapa bulan kemudian. Kenapa ini diterbitkan? Karena beliau tuh udah, saya pikir beliau jenaninya tinggi ya. Jenani yang sing tulisin ini bisa berdebat masalah. Mungkin ya. Jadi saya tidak akan berteori, tapi menjelaskan. Saya sebenarnya tidak mau tahu ya, tapi karena tahu, tak kasih tahu deh gitu kan. Ada yang lebih tahu gitu maksudnya daripada kita. Karena bahaya tuh kalau merasa tahu padahal tidak tahu kan. Saya untungnya tuh tahu ada yang lebih tahu daripada saya. Nah, ini beliau ya, Maha Guru itu. Nah, bukunya ini nanti bisa difotokopi atau ketikannya saya ketik lengkap ini, di share aja ya. Tentu izin kepada putra beliau dan cucunya. Saya biasa dengan oh ini ada yang menantu. Menantunya dapat warisan juga itu kayaknya. Kemarin ide Resi sempat tagunan gitu, saya nanti juga akan diundang ngobrol, tapi karena biar saya yang ceritakan, kalau beliau ceritakan kan kelihatan. Kalau saya memang kalau di level Gusti Bagus Sugriwo, Newate, Maha Guru Newate, saya malas baca. Siapa yang lebih banyak baca lontar daripada saya baru saya ikuti, Profesor Rai Sudarto gitu. Terus kemudian ini. Ya. Nah sekarang beliau sebutkan apa? Anggara itu kan Venus, Buddha itu Merkurius, Beraspati itu Jupiter, Sukra itu Neptunus, Saturnus itu Saniscara. Itu ya. Saya dari kelas 3 SD tahu itu. Oh, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto kan gitu. Saya nanya waktu kecil, men Pluto tapi bahasanya to nak Saptawara mantan gitu. Pancawara, kemudian Pancawara itu adalah Pasa Beteng Kajang itu ya, kemudian Kliwon itu Siwa gitu ya. Ini kalau dewanya. Kayaknya pemujaan itu nggak langsung nyebut. Nanti kalau nyebutnya begini, Betara Saptawara, Dewaning Saptawara siapa? Nah, ada Soma, ada Matahari, Surya dan sebagainya. Jadi kalau Mangku tuh nggak boleh nyebut kayak saya ini, maksudnya nggak boleh nyebut dewa-dewa. Saya duduk dari kecil sambil tiduran kan, ibu saya namanya bapak saya, Betara Pancawara gitu. Boleh dia menyebut. Sekarang kan Brahma, Wisnu, Iswara, itu hanya memuji ketika sudah meketu gitu. Ya, Betara Pancawara, Betara Triwara, Betara gitu. Ya, itu bedanya sesontengan ya dengan mantram. Antara Pangasama dengan Sansekerta merujuk pada nama-nama asli. Tapi kalau sesontengan itu Anda akan dibingungkan itu. Sebenarnya Betara Pancawara itu siapa? Saya dikasih tahu. Sundadi orang-orang dari kecil kan biasa Pancawara. Saya cari Pancawara itu gini gitu kan. Berarti 5 ini yang disembayangi ketika Panca Walikrama. Ya, di timur itu adalah Iswara, di belakang kalau saya sekarang memujanya ke Iswara, Anda ke Mahadewa ya. Kalau Mahadewa berarti kanannya itu pasti Wisnu. Ya, kalau saya kanannya Brahma. Begitu kalau hitungnya nanti kalau sembayangnya. Kan yang lahir di praktek ya, bukan baca baru belakangan setelah SD baru kelas 8. Karena menang juara nulis lontar, Aji itu sama orang-orang di itu, kirim kan gitu, kan berbulas-bulas. Jadi kan dan saya nulis Bali pertama loh, bukan aksara biasa, karena saya ngajarin itu aksara Bali. Kelas 1 SD itu saya aksara Bali pertama. Anda cara ke, ya. Nah, walaupun sempat lupa, kemudian kuliah lagi. Nah kita kembali ke ini,
Hindu diadakan serempak penghormatan terhadap Surya bertepatan pada tilem bulan Maret, disebutkan kan. Dasar pengertiannya itu apa ya? Nah, beliau sebutkan dari semua planet-planet itu akan ada konstelasi yang dikesange itu semua konstelasi daripada Raditya Soma Anggara Buddha Saraswati Sanacara, kan begitu ya. Kalau ngomong begitu artinya matahari Raditya ya, Soma itu bulan ya, matahari Raditya. Kan kita ngitungnya Raditya, Soma ya, matahari, bulan ya. Bumi nggak disebut nih dalam 7 nih sang Saptawara itu. Sebutkan ya Buddha, Raditya, Soma, Anggara. Kalau Anggara itu Venus ya. Saya Venus. Saya kecil gitu. Kamu apa gitu kan? Teman-teman saya, kamu apa? Venus. Saya Anggara, lahirnya Anggara. Jadi saya tahu. Saya di bawah pengaruh Venus ya. Mudanya besar gitu. Kemudian Buddha Merkurius, panas dia ya. Kemudian Buddha Saraswati Jupiter. Sukra Neptunus. Sukra itu gampang marah tapi baik berantinya yang gitu kalau marah. Nah, itu yang dipelajari oleh, dan konstelasinya beda antara di Northern Hemisphere dengan Southern Hemisphere, di selatan Katulistiwa dengan di utara Katulistiwa. Maka cara berpikir Surya ini, cara berpikir Bali itu dajan Katulistiwa tapi belum Katulistiwa. Oh ya, Blod kalau menurut orang Belele, orang Bandung selatan ya. Kita di selatan ya. Kalau India itu atau tidak usah jauh-jauh ya. Kalau kita ngomong Kataha, kerajaan Kedah atau kerajaan di Khmer, kemudian Thailand itu, mereka cara berpikirnya di utara gitu. India di mana? Utara. Beda India. Satu itu basisnya ya, cara melihat konstelasi itu. Maka tidak akan pernah sama namanya Hindu Bali itu dengan Hindu India. Jangan dipaksakan itu. Itu sudah langit dan matahari yang menentukan. Maka cara mendamaikannya itu adalah melihat Surya. Nah, Tilem Kesange, apa sebabnya dipilih Tilem Kesange? Beliau yang jawab nih, beliau nanya juga. Sebab pada waktu itu Sang Surya sedang ada dalam lingkungan pertengahan Katulistiwa, gitu. Equinox kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Sedang dalam lingkungan pertengahan Katulistiwa dunia. Dalam bahasa Bali disebut Wiswayana. Wiswayana kan gitu. Ya, di tengah itu. Nanti di Wiswayana itu udah ngeyet, kelon gitu. Kalau dulu waktu kecil saya ingat sekali tanggal 23 Maret gitu. Berdiri yuk gitu kan. Perempuan Wiswa gitu. Kami kebetulan di utara itu, mohon maaf ya, agak keren gitu. Kalau Pak Wiswa itu jujur, Pak Wiswa sing gitu kan. Jadi diajari gitu. Diajari berdiri. Belum Wiswa nih gitu. Tegak lurus jam 12 nih kali tepat nih. Aman tepat nih itu udah titiknya. Nah, sebelum diskusi film Tawur itu, Anda pernah nggak gitu? Minimal 7 kali dalam hidup berdiri begitu. Itu tradisi yang dikerjakan oleh orang yang beragama dalam batin, ya. Agama Surya itu. Jadi harus konektivitas dengan tegak Surya. Kita orang Bali kali tepat gitu. Dan mesti ngerasa mesti ngutip ajaran agama India, ngutip kali tepat makin sanjir kale nih pun keluar gitu. Tengah nih kan. Benda terindah dan paling dahsyat yang ada di dunia yang bisa kita lihat dengan kasat mata tuh matahari loh, salah satunya. Tentu anda yang ganteng, jegek, bagus, kemudian pintar tuh dahsyat ya, kita tunggu. Tapi kosmik itu tidak bisa gitu. Maka relasi kosmik, kenapa tegaknya Prambanan, tegaknya Borobudur sedemikian gitu ya. Itu ngeprasi namanya. Semengan ya. Semeng-semeng matahari ndak ketika Wiswa
Ini hanya ajaran yang diberikan guru-guru rahasia ya. Ketika wiswa, jadi diskusinya tidak lagi kutipan ya. Ketika wiswa, tegak matahari itu, Anda dirikan tiang. Dijejebah ne waktu semengan nih ke, pembejang pusi wiswa kayaknya. Semengan mendagai bahnya nih ke kan sinarnya. Nanti mau tenggelam, dijejol sinarnya. Nike pun garis. Itulah cara membangun Prambanan timur baratnya. Dan pun ngeyek-ngeyek wiswa dipakai. Jadi niki ya anggap aja tiang kalah pun. Di Jeang pun sebelum wiswa pengapisan perwani ya sehari itu penanggal 4 bab sebelum 15 sebelum wiswa dirikan hijau ulung nih nan tenggelamnya garis tarik nike pun timur barat daripada wiswa. Cari kaji kelot kan gampang, tinggal sepat mantan. Itu posisi Prambanan ya. Pernah Prambanan ketika wiswa. Yang dahsyat itu Prambanan ketika wiswa. Ten wenten lawatnya. Jam 12 nak ada lawat. Ben pidan jadi Prambanan ten wenten lawat nike pun anggen moketan puja. Jadi tilem gitu. Jadi bukan perdebatan, kutipan, bukan. Kasihan agama Bali. Kamu Bali ya? Kita tidak sedang versus satu ajaran, enggak. Kita sedang menegakkan kembali pada. Nah ini yang saya tidak suka kata istilah-istilah yang kepada originalitas daripada ajaran Wiswa Utarayana dan apa namanya Angutarayana gitu. Nah ke utara Angutarayana berarah ke utara. Disitulah kita melakukan Taur gitu. Taurnya itu pada waktu itu juga dipergunakan sebagai waktu untuk menambah bilangan tahun Saka. Bukan sakenya itu pedoman untuk membuat taur, bukan. Taurnya sake itu berpedoman pada Surya begitu ya. Jangan dibalik-balik. Kalau kita pakai sake karena tahun itulah yang memakai sama dengan kita gitu. Sama kita pakai tegak wiswa itu. Kenapa nggak kita pakai Masehi gitu? Lontar-lontar memakai sake. Kenapa? Karena di Bali itu orang itu siklik pikirannya. Ya, kalau tidak di marking dengan sake nanti lupa gitu. Biasanya tenggak sama raha manten. Dan orang Bali itu tidak mau menyebut lebih daripada itu. Kenapa? Tenggak sama rah itu dua digit di belakang itu aja berhubungan dengan Panca Walikrama dan Ekeda Seludra gitu loh. Lontar tuh gitu. Manusia Bali itu sudah siklik, sudah selesai dengan semua gombal perhitungan-perhitungan itu. Sudah melampaui matematika karena dia stula suksma gitu ya. Tubuh dengan spiritualitas digabung. Stula itu badan kasar, suksma itu halus ya. Dan aditya, jadi pedomannya adalah kalau baca semua karya-karya daripada Mahaguru Newata, stula suksma, wahya diatmika. Garis lurus antara tubuh dengan dimensi batiniah, itulah juga wiswa gitu. Di Wiswaniragani gitu. Jangan sampai ya niki menurut agama Hindu Bali yang pelajari dari beberapa orang tua di sekitar, tentu kepada beliau saya tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi mengikuti semua hampir semua yang tersedia ya. Termasuk juga Sutta Soma Mahabharata itu detail sekali terjemahannya ya. Beliau diberi gelar adalah orang terpenting dalam sejarah Hindu Bali modern oleh Hoikas, Profesor Hoikas dan Goris ya. Jadi gitu ya. Ini maharesi di abad modern. Nah, wiswa itu di dalam diri juga ada stula suksma gitu, wiswanya. Lahir batin. Yang disebut lahir batin itu apa? Titik temu stula dengan yang kasar dengan suksma yang halus. Yang halus itu antakarana namanya. Ya. Yang kasar itu di pelajaran lain daripada Gusti Bagus Sugriwa, panca indriya gitu, panca karma indriya, nah itu yang stula gitu.
Nanti yang suksmanya antakarana. Inilah yang perlu kita pakai untuk menimbang-nimbang nyepi. Karena nanti nanti at the end of the day menjalankan agama bukan memperdebatkan agama. Itu baru di wilayah manah ya, persepsi sensorik ya. Dengan di wilayah cita itu memori-memori yang masuk di kepala. Kalau pakai cita nanti membahas ini, nanti yang menang suka cita, yang kalah duka cita, kan ke situ ujungnya. Cita. Kalau manah itu diang manah sebat manah kan gitu ya. Itu ya. Kalau pakai ego lebih diang kan menang gitu. Kalau ahamkara kan cara berpikir kita pakai apa gitu kan. Nah, kita kembali ke ini. Akhirnya beliau merekomendasi mantra. Saya ada tulisan, Google saja bisa dibuka kok. Sugilanus Gusti Bagus Sugriwo mantra nyepi, keluar dah. Jadi nyepi setelah tawur pada saat tileming kesangnya, benjangnya direkomendasilah oleh beliau memantra dan melakukan puja. Nah, kenapa demikian gitu? Jadi saya ambil pedoman yang dibaca oleh lingkar ini. Kenapa saya tahu apa yang dibaca oleh beliau? Museum Bali itu beliau yang mengadakan salah satunya. Terus perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi spiritual oleh sebelum berdiri Parisade di Buleleng itu bersama Ide Prande Ngenjung. Itu adalah senior daripada I Gusti Bagus Sugriwo. Kalau tidak bisa saya katakan sebagai guru beliau. Ide Prande Ngenjung itu di Betan Cepaka dulu ya. Jadi gengnya itu ahli-ahli Jawa kuno. Wiwayan Badre tidak tamat kedokteran di akhir semester di Surabaya, balik buat kirti. Semua pedanda diundang tahun 20-an. Kemudian dicari itu, diterbitkanlah di terbitan pertama Kertio itu, Bawa Negara itu tentang nyepi oleh Gusti Jiwa gitu. Buka aja itu, kan ada tahun. Nah, yang tidak terbit tahun 22. Bawa Negara Kertio itu 1928 itu membuat langsung kala waktre ya. Yang terbitan berkala. Nah, di situ pertama-tama itu ditulis itu nyepi bagaimana pedomannya. Coba cari. Karena itu yang paling krusial. Itu yang paling mendasar daripada agama Surya kita, agama jalan Surya. Di mana juga disebutkan agama Nusantara itu menganut jalan Surya di Bhisma Parva. Nah, ini yang dikutip. Jadi tokoh besar Mahaguru Newata itu tidak bermain kutipan yang tidak jelas siapa pengarangnya. Beliau hanya mengutip yang punya otoritas di dalam agama-agama Jawa kuno atau Hindu di Nusantara. Ya, Hindu Bali. Siapa? Pengarang Bhisma Parwa gitu. Yang dikutip adalah Teke Rakwan Marga Ngarania gitu. Ketika Bhisma mau berulang, ini yang Jawa kuno ya. Beliau menunggu, Bhisma kan tidur di atas panah. Sakitnya ditahan. Kenapa? Dia menunggu ke utara. Itu sebabnya. Tiang di Jeja Wiswa, tapi belum ya. Di mana ada Wiswa semesta, langit, relasi bumi, matahari, bulan itu, dengan Wiswa saya sebagai jatma, ketemu di situ baru lepas gitu. Itu cara masuk ke alam dewata gitu kan. Itu diajarkan ke kami kalau di belajar agama itu langsung kepada guru-guru tradisional. Wisma dumun gitu. Temukan stula sarira, nanti baru koneksikan dengan wiswanya. Tetapi kalau dalam kehidupan itu kan jalan mati. Jadi tilem nenek itu jalan mati. Tapi kalau hidup besoknya gitu di pengendangnya itu, makanya apisan itu. Tanggal apisan gitu. Di mana dijelaskan itu? Nah, ini juga boleh difotokopi ya.
di pedoman penulis daripada Sundari Gama. Sundari Gama menyebutkan ya, saya nggak sebut ya. Baca lengkap Sundari Gama, penulis Sundari Gama itu menyebutkan referensinya dalam menulis itu. Nah, referensinya itu salah satunya adalah Wariga Gemet gitu. Wariga Gemet sama Sumandala itu berurusan dengan keutarayana itu. Ketika Cetra, nah ini bedanya India dengan Indonesia ya. Kalau Cetra itu di sana itu kedase ya, tahu ya. Kalau di sini kesange gitu. Jadi jangan sama-samakan India dengan Bali. Bali itu sudah mengukur positioning geofisikalnya dan ketubuhannya dengan semesta. Sampai kapanpun agama Hindu Bali itu tidak akan pernah sama. Karena kita menyembah Surya, jalan Surya itu. Stula sarira, tubuh pedomannya, dan Surya. Baru perkara-perkara. Jadi itu ya, jangan khawatir Anda tidak akan kemana-mana dalam kehidupan beragama kalau ngerti Hindu Bali. Kalau nggak ngerti Hindu Bali, khawatir. Sambrak nanti. Nggak boleh keras-keras kalau belum ngerti wiswa, positioning tubuh kita stula dengan suksma, dengan tubuh kita dengan matahari gitu, bulan, bintang. Nah ini sesuai dengan Bisma Parwa. Saya akan kasih langsung kutipan agar bagus direkam. Tiga rakwa ngaran, marga ngaran dia. Ring sedang urip ning manusia, yang hilang perhatian itu rasa katanya ini ya. Hana dewa yana ngaran dia, hana pitarayana ngaran dia, katiga dia naraka yana, kumuan te keramania ikang marga alih siki. Nah, Dewata yana, dewa yana lawan pitrayana ing seruti muang ring semerti kang prasida kajar niasania. Jadi pakai niasa itu menemukan itu. Niasa itu tanpa berarti langsung dimasukkan. Saya terjemahkan ya. 3 konon yang menjadi jalan manusia dalam melepaskan jiwanya. 1 adalah dinamai dengan jalan dewa, 2 jalan pitara, 3 jalan naraka. Kalau tilam itu kan neraka nanti sembahyang itu bentar nanti makanya kalau mengikuti Surya ya jangan kalau mau mendebat atau memakai rujukan yang lain saya tidak ikut-ikut. Keterangannya demikian, jalan bagi 2, Dewa Yana, Pitarayana disebut dalam kitab Sruti dan Semerti. Yaitu tatkala Surya sedang ke utara dari Katulistiwa dinamai Dewa Yana jiwa itu. Jika waktu itu pergi melepaskan jiwa, tentu pulang kepada swarga loka. Makanya di pesaren banyak sekali leluhur atau orang-orang di sekitar itu bisa 3 bulan menunggu. Alasannya begitu. Wariga Gemet, kemudian juga Wariga Begawan Garga memberikan itu. Karena kalau sebelum ke Utarayana ditunggu itu, pasnya pada ngajanang itu bisa 7 bulan itu. 7 bulan dia bagi yang memegang sastra puja Surya Sewana gitu. Begitu persyaratannya. Kalau Anda memengkung atau punya pedoman yang lain silahkan gitu. Atau mependem gitu. Karena nggak boleh tuh di ngaben sebelum Utarayana gitu. Pendem jadinya pendem tuh hanya dikubur. Makanya kakek saya bilang jangan nanti kalau kakek mati ke pas ngajanang gitu, kalau di Beleleng kan, kalau ke selatan kubur aja. Kasihan itu. Kalau nanti pas di Utarayana nanti di bed aja lagi gitu. Tidurnya biar sempat saya besar dengan kakek saya biar sempat juga metaper yang pertiwi gitu katanya. Terus biar sempat juga ketemu sebelahnya Niniang gitu kan. Jadi karena nenek itu juga dikubur di situ, jadi beliau minta dikubur di sana di lubangnya. Nah itu proses seperti itu. Terakhir di salah satu geria keniten di Sanur itu berandu berapa bulan berandu di Gus Agung
berapa bulan? 7 bulan ya, 7 bulan. Ada yang 7 bulan nunggu. Perhitungannya adalah Warige Garge sama Warige Gemet gitu. Warige Gemet lah yang sangat detail menjelaskan Selas Utara dan ini. Penulis daripada Sundari Game merujuk ke sini, tapi interpretasinya kok tidak sama dengan yang dirujuk kan gitu. Jadi, nah, ini saya nggak mau ke kutip-kutipan ya. Nah, I Gusti Bagus Sugriwa, Betara Newata itu, Mahaguru Newata, mengatakan begini, jika Surya sedang ke selatan disebut Pitara Yana jiwa itu, pulang kepada Pitara Yoga jika ia berbuat baik di dunia, tetapi apabila banyak perbuatan jahat, pergi akan ke neraka. Ini ada 2 jalan, Anda masuk ke dalam Dewata atau ke Pitra. Kalau saya kasih catatan kaki ya, ini karena beliau tentu halamannya terbatas, saya kan nggak terbatas. Ini juga dibaca di Agastya Parwa. Kalau belum bisa moksa, kan tujuan kita moksa ya, minimal masuk ke Dewayana. Kalau nggak bisa, Kang Yang terbawa ke Pitrayana. Situ dah dihitung-hitungan, kalkulasi matematika karma-karmaan gitu. Kalau orang-orang spiritualitasnya tinggi, sing bani asane karma-karmaan mekingsan kan ngidang sing parkir di alam dewa gitu cita-citanya. Itu menurut Agastya Parwa. Murid putra daripada, tidak ada di catatan ini ya, saya hanya memberikan catatan. Nah, obrolan minggu pagi kan gitu. Agastya Parwa itu meminta guru, putranya Agastya itu menanya pada Resi Agastya, ayahanda, saya tidak bisa deh kayaknya dapat surga neraka, tapi nggak bisa juga moksa. Namun gitu sasaran tengahnya adalah sebelum moksa dan tidak terpukul oleh tidak masuk neraka. Kalau masuk neraka nanti neraka ciutuin jatuh nanti gitu. Bahaya loh kalau salah mati ini. Anda mau reinkarnasi siapa aja ngaku dah dulu pernah melinggih pangseket gitu ya. Kalau kematian terakhir itu Anda masuk neraka ciute, Anda paling bodoh gitu loh. Mau ngaku reinkarnasi siapapun, kalau mati terakhirnya. Makanya Bisma itu habis-habisan dia menahan anak panah, itu disebutkan di Bisma Parwa. Saya mau masuk Dewayana gitu. Ya. Dalam dewa gitu. Tidak mau ke dalam Pitra. Nah, Agastya Parwa mengajari gini, cening kalau begitu usahakan masuk ke alam dewata. Caranya seperti ini, dijelaskanlah itu di Agastya Parwa. Jadi memasuki Dewayana itu dijelaskan. Agastya Parwa itu sedikit berbicara tentang kelepasan, tetapi lebih banyak berbicara memasuki Dewayana, kedewataan. Alam Pitra mengerikan gitu. Hitung-hitungannya nih kalkulasi cara LPD yang gitu. Putra dari Agastya tuh takut. Betara tiang niki takut kan kalau diterjemahkan bahasa Bali kan bahasa Jawa kuno kan. Betara di tiang nikitan dikejah mun tiang set makat mun tiang akeh pondong tiang dosa punapi antuk benahangnya nan waktu ngelepas atma gitu. Amunten besenin okani ampuna anggap mati makanya banyaklah dilayunin gitu. Kenapa leluhur kita tidak kita kubur langsung nunggu ke jalan dewa Utarayana itu karena besodain kan nak hidup kali hidup nih ke biang sama ibu ke sodain kan menerus ke 7 bulan gitu pangsingnya ke neraka dan ke swargan pang ke dewa gitu yang lekat dari alam dewa ada yang masak yang alam swargan namanya swarga ciute yang neraka ciute memuduh memaling gitu. Nyanan deweh punya akuin tek gitu tuh ciri-cirinya. Amanah punya ngaku tek itu neraka ciute. Itu ada. Makanya dilarang. Kalau mau masuk ke alam kedewataan. Kalau Anda mau masuk ke alam Pitra Yana, silahkan. Gitu kan? Ini pedoman orang-orang ya. Nah, kemudian di Baratayuda juga disampaikan empu sedah. Kalau spek daripada ampureng ya. Guru Mahaguru itu bacaannya Mahaguru gitu. Gusti Bagus Sugriwa itu bukan empu sedah pedomannya ya. Bukan karya-karya baru yang beliau tahu bahwa itu karya baru gitu. Kenapa tidak pernah dirujuk-rujuk? Bukan karena
Beliau tidak tahu karya itu karena tahu siapa yang mengarang karya itu, gitu ceritanya. Jadi saya tahu siapa yang mengarang beberapa karya itu. Lontar Baru ada loh. Yang bercerita dikatakan Markandeya Purana itu tahun 70-an itu dibuat oleh Pak Ketut Ginarse. Ada sekarang lontarnya satu aja. Itu kalau disalin namanya ada. Saya punya ketikannya sebelum jadi lontar. Saya pernah menulis lontar juga loh. Anda nanti jangan tertipu lontar saya Anda kutip ya. Bisa disumbangin. Kami ini kan orang yang tahu pertambahan lontar itu, mensensus lontar. Kerja filolog adalah mensensus lontar mana yang layak dikutip dan tidak layak dikutip. Itu salah satu. Mana yang rujukan lama, mana yang baru. Ini ilmunya ada. Maka ada registrasi lontar seluruh Jawa, Bali, dari Jawa Barat sampai sebagainya, di daerah Sunda, kemudian ke tradisi Merbabu dan sebagainya, sudah dikomparasi itu. Kerja filologi adalah membandingkan Hindu Siwa Buddha yang ada di Sunda dengan di Jawa kuno, dengan di Bali, dengan di Lombok. Sudah dikompilasi mana teks-teks yang sejaman, itu namanya. Kuliahnya namanya Selecta Capita, namanya Selecta Capita. Menseleksi yang kapital yang besar itu menjadi yang paling valid dan punya otoritas, gurunya siapa. Nah ini Gusti Bagus Sugriwo, otoritas Empu Sedah itu tidak tertandingi bahasa dan juga petunjuknya. Itu Lut tan mati siran umuraken rengkawi diwasa mangutarayana. Tambahannya Bhagawan Bhisma tidak suka melepas jiwanya ketika itu ia masih menunggu saat surya mengutara yana. Kebetulan saat itu adalah ada di dalam atau masa bulan November. Joh niko, ya, sedang bulan susut Panglong ketujuh. Ia menderita sakit yang menyedihkan. Jadi dari November, ya, sampai Maret itu lama ya, ditungguin. Tetapi karena batinnya amat kuat, berkuasa, dapatlah tidak merasakan panas biasanya panah-panah yang penuh luka badannya. Nirwanalah dilaksanakan waktu itu. Nirwanalah yang dilaksanakannya waktu itu, dan telah mendapat menenteramkan jiwanya pada alam neraka niskala. Makanya dulu pedoman mati itu dikasih ke kita. Karena sakit dia ngalih nyan ke bekelu nyan akal kenten di sesirpan gitu. Nanti ditidurkan di rumah, mesodenya tiap hari bekelu api bulan nyan mesode gitu. Kalau itu tradisi orang baca sastra. Kebetulan orang baca sastra itu biasanya keluarga-keluarga sastrawan besar ya, atau secara tradisional degree itu dipakai pedoman. Nah, kalau orang sekarang mau ngelanus dalam arti yang tidak lanus saya gitu, itu berbeda. Ngelanus sekarang itu tidak ngelanus Dewa Seraya, itu ngelanus LPD Seraya gitu ya, biar mudah ya kan? Itu efisiensi ritual ngelanusnya. Ya, jadi ya tentu itu diskusi yang menarik atau perdebatan yang menarik. Nah, di sini disebutkan sekali bahwa ketika beliau berpulang kalima ya, sedang bulan Sud Pengelong kepitu, sasihnya kelima nih. Jadi menuju ke utara itu kan lama ya. Ya. Nah, lontarnya yang menjelaskan tuh ini ya. Ya. Oke, puja-pujanya ya. Puja-pujanya dijelaskan seperti ini. Demikianlah pedoman daripada orang kenapa Hindu di Bali melakukan nyepi, karena pedomannya adalah jalan surya. Stula suksma kadiat ikan, itu pedomannya. Ya. Beliau tidak satupun menyebutkan pedoman lontar-lontar itu enggak, kecuali dari Empu Sedah dan para empu yang mengarang Mahabharata ya, dan kemudian Bhisma Parwa. Bhisma Parwa itu isinya percakapan Krishna dan Arjuna yang sangat-sangat luar biasa tentang jiwa, kematian jiwa, atma dan sebagainya. Kalau versi yang banyak beredar kan Bhagawan Gita. Jadi Bhagawan Gita itu
dalam Jawa kuno disebut sebagai Bisma Parwa gitu. Itu lebih tua ya daripada yang kemudian dikompilasi sendiri. Nah itu juga pelajaran daripada filolog. Filolog itu mempelajari tua mana teks Bisma Parwa atau Bhagavad Gita gitu. Sampai ke sana itu hitungannya. Mana lebih tua? Mahabharata atau Bhagavad Gita? Ya karena Bhagavad Gita kan belakangan. Kenapa? Kan mengutip dari ini Mahabharata, peristiwa Mahabharata disebutkan. Ada saksi siapa yang ngomong dan sebagainya gitu. Itu kutipan gitu. Kalau itu di apa namanya diisolasi, tidak dalam konteks Bisma Parwa atau Parwa bahaya gitu ya. Jadi nanti eksklusif muncul. Jadi apalagi di monoteisme eksklusif itu yang saya tolak. Ya, saya terang-terangan menolak. Apapun nama sampradaya yang monoteis eksklusif itu berbahaya buat Hindu di Nusantara, karena Hindu Nusantara itu adalah monoteisme inklusif. Itu yang harus dipahamin. Saya ngomongnya ke ini ya, yang adik-adik ya, kalau yang tua udah ngerti ya. Saya anggap sudah mengerti. Baca aja Google, apa bedanya monoteisme eksklusif dengan monoteisme inklusif. Nah, inklusif itu artinya menerima perbedaan, orang menyebutkan dan menerima konsep-konsep lokal tentang ketunggalan itu. Apa kan tadi rausang nih. Maka Hindu Nusantara itu inklusif. Nak di Toraja dapi kan dados sebutkan. Betara mula jadi, betara guru di Toraja dengan betara maksudnya yang Batak tadi dengan di Dewata yang ada di Dayak, Banjar, kemudian gitu kan. Itu semuanya itu diterima dengan bahwa itu adalah sama, Sang Widi, Sang Hyang Widi, Sang Pencipta gitu. Itu disebut sebagai monoteisme inklusif. Kalau eksklusif, nak besik kan ini benar adanya nih gitu. Sing tadi sing lenan betak Tuhan yang Maha Esa itu Krishna gitu. Sama nanti, nah di agama-agama Samawi, cara berpikirnya adalah monoteisme eksklusif. Coba buka aman ten Allah dan buat Tuhan tuh gitu. Nah ini yang berbahaya. Aman ten Krishna berarti ten Tuhan. Nah, itu yang ditolak di India, bukan saya ya. Di India ditolak. Mengeksklusifkan ketuhanan itu bertentangan dengan Rigveda, ya. Karena di situ disebutkan Agni Mile Purohitam kan Rigveda pertama. Itu disebutkan Agni, Bayu, kan Agni, Indra dan sebagainya itu dewa-dewa itu. Apa namanya gelar Tuhan itu. Dari baru lahirnya Weda atau Hinduism yang di dunia ini yang diakui secara akademik dan juga spiritualitas berorientasi pada Weda itu sudah bersifat monoteisme inklusif. Tadi disebut Indra boleh, tadi disebut sebagai Siwa boleh. Siwa itu tidak ada di dalam Weda, catur Weda. Tetapi aspek inklusif Weda itu mengakui dan menyamakan dengan Rudra gitu. Oh niki Rudra berarti yang di Weda. Itu pertemuannya antara agama Siwa dengan itu. Maka dan otoritas daripada Weda itu diterima oleh penganut Siwa. Sampradaya juga namanya tuh. Kalau nggak mau ngebut guron-guron. Sampradaya Siwa Siddhanta di India itu menerima otoritas Weda yang monoteis inklusif gitu. Tadi kan tadi kadang-kadang pepelajaran anak lain gitu. Dayak ngomong betara di Batak ngomong betara guru mula jadi muasal itu, ya itu Brahman gitu. Ya itu ini gitu. Kalau maunya Anda dia masih pagan gitu. Anda sama tuh dengan orang ngomong agamakan mengkonversi orang. Pang betaranya dia aja disebut sebagai Brahman gitu. Nah, ini yang jangan berdebatnya melawan perdebatan itu di wilayah di luar teologis. Kalau saya tidak setuju dengan sampradaya yang eksklusif. Pang besik kan dewane yang beneran ganti Betara Surya ganti. Karena itu disebut demigod. Mereka head god gitu. Dewane dewata kan Krishna gitu. Itu paling tegah gitu. Orang di Hindu
Caturweda tuh nggak begitu cara pikirnya. Nah, penguatan itu yang berbahaya buat Hindu sendiri, bukan hanya kepada orang Bali. Jadi di India sendiri, coba baca berapa pecah itu di India ya. Karena ada Hari Krishna yang menyembah sana itu. Ini memanjang sedikit karena kan juga tadi Bhisma Parwa yang dikutip. Bhisma Parwa itu agar nanti yang tidak suka dengan kutipan dari Bharatawarsha atau India ya. Oke. Jadi Bhisma Parwa itu dikutip karena apa? Karena Bhisma Parwa menjelaskan tentang teologi monoteis inklusif yang bersumber pada pengalaman batiniah Surya, Alan Surya, Tarayananya. Nah, karena waktunya ini, kesimpulan daripada I Gusti Bagus Sugriwo, Nyepi itu dipilih matahari sedang dalam lingkungan Katulistiwa. Pada hari Tilem, pada sore harinya, kutipan langsung ya, Gusti Bagus Sugriwo, kutipan langsung. Pada hari Tilem itu, pada sorenya diadakan persembahyangan kepada Tuhan yang widiwasa dan yang surya dan bulan. Lain dari itu diadakan pula korban kepada Pertiwi dan jiwa-jiwa yang rendah di tempatnya dinamai mecaru. Mecaru. Taur itu adalah kata lain daripada mecaru. Kalau mecaru agung namanya taur. Caru gede gitu. Nah, dijelaskan ini oleh beliau. Apa di taur itu taur gentuh ya. Macam-macam taru. Berbagai carunya ada berbagai-bagai menurut besar kecil upacara yang penting yang dipentingkan pada waktu itu. Misalnya caru mancuk wali krama, caru eke dase ludra. Jadi bedakan antara peristiwa eke dase ludra di Besakeh dengan carunya. Itu nama pecaruan. Kalau betarenya lelima, ampun, lelima yang dipuja itu namanya panca wali krama. Manca nih ke carune. Kalau eke dase ludra 8 tambah bawah, tengah, atas. Siwa, sada siwa, parama siwa. Dari ini dah utara sebagainya bentuknya berbeda. Itu taur agung sekali itu. Jadi di tengah-tengah itu ya, kalau Pancawali Krama dengan Eke Dase Ludra, kebo hitam, Matiti Mamah, timurnya banteng, kemudian barat lautnya petu, siamang, kemudian di timur laut kambing dan sebagainya tuh sebutkan sangat jelas. Itulah disebut Eke Dase Ludra itu karena semua dewa itu dan semua newate itu dibagi-bagi ya. Tapi kalau dibagi 5 itu namanya Pancawali Krama. Nah, yang menarik adalah catatan dari Kelungkung. Katanya upekara dari Kelungkung setiap tahun, setiap tilem itu tahun 1922 adalah Pancawali Krama yang dipakai. Jadi bedakan ya, Pancawali Krama di Besakeh dengan Pancawali Krama sebagai Banten, Caru gitu. Jadi taur agung, ada Pancawali Krama, taur gentoh, ada juga caru walik sumpah gitu. Ada yang di bawahnya nanti, yang di bawahnya lagi adalah mancesana gitu. Nah, kalau level-level saya dulu mancesana aja lah, bisa mumpun-mumpun di bawah itu, nulung-nulung gitu. Nah itu mangku-mangku, ngongkong kalit gitu kan. Tapi kalau sudah taur itu Anda harus itu Buddha, Siwa, Resi, Bujangga itu berbeda orientasinya. Dan selanjutnya. Oke. Demikianlah matahari ya, demikian matahari telah terbit pada saat itu mulai besoknya itu disebut Sipeng, mati geni. Saya tutup ya dengan kutipan dari yang dikutip yang menjadi rujukan daripada Sundari Gama ya, yang dirujuk oleh beliau ini, bahwa ketika bulan Cetra ini apa namanya? Bahing Sundari namanya. Kalau Anda mau nyusun Sundari itu gini. Sundari itu adalah pertemuan daripada dewasa dengan Banten. Tidak lontar Sundari banyak itu. Kalau Anda buka Sundari Gamu, Sundari Bolong itu semua itu. Tidak ada. Saya dari lama sekali ini apa sih? Oh ternyata Basundari Pertiwi artinya. Karena ketika kosmik Surya Chandra
Surya Chandra dipertemukan dengan bebantenan, itu disebut sebagai lontarnya Bonter Sundari. Di Sundari. Nah, salah satunya adalah Sundari terus, kemudian Sundari Gading ya. Yang ada di Giri itu Sundari terus sama Sundari Gading. Nah, di dalam lontar itu disebutkan begini. Ini salinannya ya. Anda bisa baca ini biar tidak hanya saya dibilang ini ya. Ini Labuh Gentuh, kemudian tariannya kapan? Kalau sasihnya ya, Sangyang Surya ngaran. Kalau sasih 1, 2, 3, 4, 9, 10 Desta Sada Irike Ngutariyana gitu. Ya. Ini pedoman untuk kalau meninggal sebelum ngaben, ini pedomannya wajib gitu. Dulu ya. Anda mau pemurnian Hindu, baca ini. Resiko Anda kalau memurnikan Hindu berat. Hindu Bali ya. Baca ini. Nanti banyak orang mayatnya banyak di rumah tidur tuh. Lama bisa 7 bulan kalau sugih. Kalau enggak mempendam, jangan bakar-bakar mayat. Itu tuh kalau mau Hindu Bali dikembalikan. Dilarang. Kalau tidak ke Utarayana nggak boleh tuh ya. Nah, kemudian kalau sasih pertama Utarayana Sangyang Surya mange Pabahin Wisnu. Pabahing Pitraloka ngaran Ayu Mang Dewa Yanya ngaran. Kemudian kalau sasihnya kedua dan ketiga, yang sasih ke 2 dan 3 ike menge Pabahing Yamaloka. Terbukalah Yamaloka gitu. Sana boleh gitu. Yamaloka terbuka. Tapi Anda akan pergi kemana? Anda pergi ke alam Yama gitu. Boleh itu Anda beli tiket kemana gitu lah kalau saja. Anda mau tiket ke alam Pitari-Pitari ya berarti Anda akan ini masih berbahasa Jawa kuno ya. Silahkan saya kasih nih. WA aja saya kalau perlu terjemahannya. Nah, kalau sasih keempat, wau daksina Sangyang Surya Ayu Amitra Yadnya, Pitra dia alam Pitra, ya. Terus kemudian kalau Wesaka, nah saya loncat ya. Kalau kenapa tidak boleh dilakukan upekari lain selain tilam kesanga, ada disebutkan di sini. Nah, ini pedomannya orang-orang yang sampai 7 bulanan, 6 bulanan itu tidur di Pasirepan gitu, di Bali gitu. Ya, begini pedomannya ya. Malih yaning citra, kabeh alu dahat. Jadi keseluruhan itu alu, ada citra. Nah, boleh tuh ada upacara-upacara medewa, citra itu. Nah, bagaimana kalau nanti punya pembukonnya tuh galungan dan sebagainya, nanti diskusinya lain ya. Jadi, makanya ketika itu ngencak namanya. Saya yang tukang ikut dengan orang tua saya, tukang kalender, ngencakin malu, kenapa nak citra nih? Keceniin dek Banten, Canang Sari, Nguningan gitu. Jadi ada nanti akan ketemu masa di mana Anda ngupekari nggak boleh besar. Kan keren kan? Keren sekali. Anda jangan maksa-maksa bikin penjor gunung-gunung tuh yang citra kan gitu. Nggak bisa di festival. Jadi saya tidak ini ya. Saya yang muda-muda ya, yang lingsir-lingsir yang pun. Yang muda-muda saya tantang dan saya kasih petunjuk bagaimana Anda ke agama Hindu Bali. Tapi resikonya mau ikut ya. Nggak boleh masang penjor gede-gede, cenik-cenik yang gitu. Anda udah suka festival, saya juga senang. Jadi kayak gitu. Relax aja tapi serius nih baca. Nah, kalau tan wenang ngagem saraya karya, ale kalawan ayu, nggak ada lagi diskusi ale ayu kalau cetra. Cetra tuh kesana ya. Jangan pakai cetra di India. Kalau pakai cetra di India, Anda nanti jadi orang India, tinggal aja di Brindawan gitu ya. Karena itu utara. Di utaranya Katulistiwa. Kan beda dengan kita. Udah posisinya udah beda, santai aja, akan bisa diindianisasi kita kalau jadi orang Bali, Hindu Bali yang memakai sistem surya Katulistiwa. Tapi ini pedomannya gitu. Surya Mandala itu adalah tapi pikulannya gelar Surya Chandra dan Surya Akasa yang boleh disebut. Nggak boleh menyebut Betara Surya, Betara Chandra, Akasa, ada. Sangyang Widi gelarnya Betara ring luring Akasa loh. Jangan bingung-bingung. Nggak menyembah Sangyang Widi.
Saya kadang-kadang bilang, inti di belakang ganti, itu betara dulu ngakasnya apa gitu. Di Kemulan tuh yang dipuja Sang Hyang Widi, jangan diskusi itu. Lontarnya bilang gitu. Kalau nggak percaya baca pedoman lontar-lontar yang diwariskan oleh di Prandeman Desidemen. Dipuja Sang Hyang Widi itu di Kemulan, jangan bilang tidak memuja Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi di Kemulan, bentuknya adalah Betara Guru. Betara Guru artinya Tri Wisesa, Tri Murti. Maka Sang Hyang Widi yang kita puja adalah Batara Guru. Boleh memuja leluhur di Kemulan? Boleh. Tapi yang di Kemulan itu adalah roh leluhur dikembalikan ke Kemulan dan melinggih ditarik kali ini. Jadi jangan maksa-maksa kalau Hindu Bali ya. Nah, sekarang Cetra. Malih irike pada mainep pabaan swargan kabeh. Tertutup tuh swarga. Kalau Cetra ya. Anda mau jalan-jalan ketika tolnya tutup, rugi bandar gitu. Tak boleh. Sudah tahu jadwalnya seperti ini. Ini siapa? Ini wahyu daripada orang yang sudah mengerti wisya dan sudah terkontak kepada Betara Sang Hyang Sumandala. Sang Hyang Surya Chandra yang memberikan wahyunya. Sumber wahyunya orang Bali itu jelas. Sang Hyang Surya Chandra berupa ketedunan Sumandala. Sang Hyang Sumandala. Sumandala itu Sang Hyang Surya Chandra, Sang Hyang Surya Akasa gitu. Itu yang menurunkan. Siapa? Menjadi penciptanya matahari di tengah matahari itu gitu. Ngapa yang ngidupin matahari itu tuh nedunang gitu. Betara Surya itu di situ tempatnya. Jadi matahari itu bukan kasat mata ya buat orang Hindu Bali ya. Itu adalah energi kosmik yang menggerakkan. Kemarin aja dari Interstellar kan ada planet lain lewat kan, ya itu Atlas, bukan Atlas ini ya, namanya Atlas 3i. Saya ikuti. Bahkan dari luar tata surya aja melengkung loh kalau matahari. Dari luar tata surya, Interstellar komet. Karena tiang membaca buku-buku begini, saya pelajari tata surya dengan baik. Hobi saya tuh baca sistem tata surya. Di 1 tahun ini ada 3 komet dari luar tata surya yang melingkar dan melengkung itu. Nah itu betaranya itu yang dipuja oleh orang Bali. Tidak tahu ada orang Bali atau tidak kalau begitu. Orang Nusantara. Karena sudah jelas tuh wisya Magama Surya Chandra ya. Oke. Larangannya begini. Sang Suratma, Sang Jogor Manik, Sang Sarelisu ngaran irike marmaning buana kala manutur. Pada majurujug sadese-dese kabeh tur ngulat tilem tekas pada mangkana sang haning pecaruan sasepan dese-dese ring tileming cetra. Itu sebabnya ketika tilem kesanga dilakukan pecaruan karena swarganya tutup, nerakanya buka. Atma di kawah-kawah, dalam cerita dikatakan begini, katanya Jogor Manik nike lagi cuci kawah. Cuci kawah, atma kesasar itu terjun ke alam manusia untuk mencari tetadahan, begitu ceritanya. Nggak boleh memuja dewa karena itu adalah masa buta ngalih tetadahan. Dan tidak juga nedunang dewa tan wenang ikang adewa seraya begitu. Jadi yang dikerjakan adalah ketika ini jangan kontroversi dengan ajaran-ajaran luar Bali ya. Ini orang Bali dan Nusantara. Tan wenang adi wasraya sampai tilem cetra atau kesanga. Benjangnya terbukalah alam adi wasraya begitu. Kali pertamanya. Makanya tilem itu kita habis-habisan itu ngupah-upahin. Ya, besoknya kalau mau berarti ya karena alam dewa sudah terbuka gitu. Sudah berhenti itu semuanya yang atma kesasar itu. Dan itu adalah persiapan ke alam Dewa Seraya dari satu apisan daripada dasa itu. Jadi hari pertama setelah tilem kesanga, menurut banyak sekali lontar-lontar di Bali mengatakan itu. Jangan bengkung gitu kalau nggak baca lontar. Saya ini ngomong ke adik-adik, udah direkam adik-adik saya, jangan ikut-ikutan membengkung gitu. Karena itu yang menjadi pedoman semua griya. Semua mau sekarang ada yang keluar dari sana ya terserah. Ini kan kita ngomong Hindu Bali. Oleh para para duko, para bujangga
dan semua mangku-mangku yang pakai Kusumo Dewa yang memakai sistem Sangkul Putih, ini pedomannya. Jadi kalau mau menggantikan tilem Kesange itu berarti rujukan yang lain itu digugurkan. Nah, penutup saya tidak mau mencampur adukkan masalah tilem ini dengan soroh ya. Tapi siapa yang pasak di sini? Anda baca Bisamo Pasak dan Babat Pasak nggak? Itu pasak itu tawurnya tilem Kesange loh. Maka saya dengan forum terbuka ini mengundang para Sulingge Mahagotra untuk mendiskusikan atau buka aja nih ke terjemahan I Gusti Bagus Sugriwo. Kalau nggak percaya terjemahan Sugilanus ya. Baca Gusti Bagus Sugriwo terjemahannya begitu. Jangan dibilang interpretasi, karena ada 3 bab yang lain yang sama. Jadi ajaran agama itu bukan hanya Bali, itu bukan hanya yang merujuk pada satu teks, tetapi agem-ageman sani kampun ke margiang para leluhur gitu. Leluhur itu, leluhur Pasak yang datang dari Jawa mendapat mandat leluhurnya tahun 1111 341-nya. Empu semuanya mendapat mandat dari leluhur-leluhurnya yang empu, yang dulu di Bali, kata Babat Pasak ya. Nanti kalau ke Bali, satu uteran itu dilakukan ke Lempuyang sebelumnya, kemudian pada saat Lempuyang pagi hari, saya juga pengen jalan seperti beliau-beliau ya. Pada saat tilem Cetre Kesange, jalanlah mepamitlah dari Lempuyang untuk jalan sampai ke Besakeh, melakukan namanya tawur. Jelas sekali itu. Tileming Kesange atau Cetre mepamit ikang parempu tedun ya, masuk ke dalam kawasan Besakeh melakukan tawur. Babat ini ada 3 sumbernya, saya baca lontarnya, tapi yang saya kutip ya biar tidak ada yang mendebat, itu kutipan terjemahan daripada I Gusti Bagus Sugriwo ya, baca itu. Terus ada 3 babat yang daripada pecahan Pasak ya, juga mengutip itu 3. Kalau sama semeton Pasak kan kutip mengutip sama isinya. Jadi tahun dari bulan Wugu dari Jawa itu bulan Wugu, ukune Wugu tedun ke Bali 1111 Saka tambah pun 78 nggih. Kenapa ke Bali? Karena itu mandat leluhurnya yang dari Bali. Jadi pernah jadi pejabat di sana, Bagawan Purohito, leluhur Pasak di Jawa. Kemudian balik lagi setiap tahun tolong ke Bali. Begitu tuh wisamanya leluhur Pasak. Menurut Babat Pasak, bukan saya ya. Itu yang kebetulan bukan Pasak. Jadi saya hati-hati, ini keluarga lain ya. Jadi baca silahkan itu. Nah, baca lagi Bendese Mas. Bendese Mas menurut daripada semua kajian Babat itu sepupuan dengan semeton Pasak Gel-Gel. Juga disebutkan di dalam lontar Bendese Mas, salah satu versinya sama. Karena mereka kalau dicari ke atas itu jadi satu gitu. Bendese Mas dengan Pasak Gel-Gel. Jangan saya tidak, karena ada kayu selam itu tidak masuk ke dalam Pasak Gel-Gel ya. Itu berbeda gitu. Pasak pegunungan gitu. Jadi Pasak itu adalah sejenis sekda dan juga pemegang pura-pura kawasan gitu ya. Nah, ini jangan didebat, karena itu penjelasan lontarnya. Kemudian mereka ini Bendese ya, Bendese Mas juga seperti itu kewajibannya. Itu adalah bisamenya leluhur empu kepada leluhurnya sebelumnya. Jadi bukannya bisame dari tahun 1111 Saka kepada Anda, bukan. Waktu itu para empu melakukan amanah atau perintah bisame daripada leluhur beliau-beliau itu. Itu tawur. Saya nggak ngomongin nyepi nanti. Apakah dilanjutkan dengan nyepi nanti diskusi lain ya. Tapi tawur Kesange itu udah jelas. Pagi hari para empu itu jalan dari Lempuyang pada saat tilem untuk melakukan itu. Sudah jelas tuh tanggalnya, tanggal jam disebutkan. Yang saya pikirkan,
Midang asan raga nih berjalan oleh lempuyang. Nggak bisa jalan Pak, serius ada jalan-jalan. Jadi kalau jalan dari Lempuyang Madio katakan begitu ya, Lempuyang Madio jalan mau ke Basangalas, saya udah petakan tuh, ngidang asan itu kan. Kayak gitu-gitu lebih keren loh, napak tilas kayak gitu. Siapa mau ikut jalan-jalan gitu? Ya, skor kayak jalan kaki gitu. Napak tilas para empu, itu ada tuh jadwalnya. Dari Wuku Ugu ke sana, kemudian ke Liwon ini jalan ke sini. Akhirnya sampai ke Pur Dasar. Nanti saya udah buat petanya nih. Tanggal sekian jalan, tanggal sekian. Saya mikir-mikir jalan-jalan kayaknya keren gitu kan. Itu ya. Jadi silahkan iring mana-manahi. Anggen sampun sami referensi-referensi dari Soroh dan juga pasemetonan sane wenten ring Bali. Karena pedoman puja kita itu adalah berpedoman kepada tradisi leluhur sani sampung kemargian kempumpu sani dari abad 12 lah dosen itu. Tahun 1111 13 kali 478. Itu sudah dipakai begitu. Tawur ya. Apakah mereka menyepi gitu? Nah itu lain lagi. Ada naskah yang menyebutkan sebenjangnya memargiang nyunia namanya. Nyunia gitu. Jadi jangan cari nyepi di dalam lontar. Ada lah kalau disebut penyepian, niki berarti penyepian lontarnya baru itu, agak baru dibandingkan dengan nyunia. Nyunia itu yang lebih tua, kan makanya nyunia disebut. Lontar-lontar tua itu namanya diksi per generasi berbeda. Saya juga mau sampaikan ya, Padme Buana itu lontarnya muda karena menyebutkan pasal di dalamnya. Terus ada juga lontar tentang dikse, disebutkan kandidat dikse, kan lontar si kandidat. Pasal gitu, per pasal dibagi. Alat dikse. Kandidat dikse. Kawenangan tuh, enten puasanya seram nih ke. Jangan tertipu dengan satu penggalan. Niki word saking para bujangga sadaka gitu namanya kan. Bujangga itu artinya empu para resi artinya. Ini sebutkanlah itu sangtri ini itu. Tapi kandidat dikse gitu kayak gitu ya. Nah, Tiang menemukan itu sekitar 15 lontar baru-baru dengan fenomena bahasa begitu. Bahasa tidak bisa dibohongi. Kemudian konstruksi. Dan ada lontar yang tentang lontar-lontar. Jadi jangan pikir lontar itu tidak menjelaskan. Lontar ini karya ini, lontar ini karya ini ada disebutkan. Ini lebih tua daripada lontar ini, ada lontarnya itu. Baca aja Banu Mabah. Ya. Jadi yang pedoman ini. Terus tentang warige. Warige itu mana yang paling tua gitu. Sebutkan di warige ya. Ada warige. Sundari itu mana yang lebih tua, ada disebutkan sama Sundari. Kerjanya orang-orang tua yang baca-baca itu. Saya hanya mengikuti saja. Kenapa saya rujuk beliau? Beliau itu semua diakses. Jadi tidak ada yang, saya pikir tidak ada yang miss, tidak ada yang lepas daripada pengawatan beliau. Karena Mahaguru Newate niki berbahasa Belanda, kalau tidak salah berbahasa Perancis, Jawa kunonya luar biasa. Networknya adalah semua profesor, doktor, kandidat. Nah ini baru kandidat ya, kandidat doktor yang mau merujuk ke Bali itu sungkem kepada beliau. Hoikas juga begitu ketika nulis pedalangan. Eddie Hinsler juga begitu. Saya bertemu dengan profesor-profesor itu ya. Kalau Profesor Hoikas enggak, Eddie Hinsler dan semua orang merujuk pada beliau. Ada banyak beberapa ahli-ahli. Kalau Gores sudah pasti merujuk ke beliau kalau menulis ya, karena itu kan. Dan juga ketika yang namanya Pandit Sastri datang ke Bali, Narendra Pandit Sastri datang ke Bali, teman diskusinya tahun 41 itu adalah Sugriwa gitu, Gusti Bagus Sugriwa. Dan penyusunan Risandi itu saya ada tesis dulu tapi diterbitkan di Oxford itu, jurnal Oxford itu tentang itu. Jadi tahun 41 itu mereka diskusi siapa yang mengumpulkan. Sedemikian rupa ya, datanya banyak sekali. Jadi mohon jangan disimpulkan, dipikirkan saja.
Bali menyimpan data yang sangat komprehensif dibandingkan belahan Indonesia yang lain secara tercatat. Kita punya data dari tahun 900. Ramayana itu 800, 900. Jadi abad ke-9, 850-an gitu ditulis Ramayana ya. Itu sudah ada Widiwasa, jadi jangan juga terjebak. Nah, ini Widiwasa dari Injil gitu ya. Nanti kalau saya sempat edit, kebetulan saya nulis itu ya untuk S3 gitu. Jadi Widiwasa itu sudah ada dalam Ramayana, dalam Bharatayuda, dalam Sarasabuscaya, itu sudah ada. Jangan mau juga dijebak masuk itu dipopulerkan dan dalam dunia barat oleh Alkitab ya gitu. Tapi yang terjemahin itu juga orang Bali gitu. Orang Lombok yang pertama kali. Itu diskusi-diskusi seperti itu dari tahun 1800 akhir, terus dari tahun 20-an, tahun 10, tahun 50-an, lengkap sekali datanya. Kalau Anda mau serius mau baca, tapi serius ya, saya kasih. Banyak sekali tuh kandidat doktor, peneliti profesor di Jerman, Belanda tuh saya sharing data. Ya, baca aja. Nggak sempat umur kita nih, saya kan nungguin kayak kedasi luder aja, mudah-mudahan sih. kan cuma berbagi data aja, yang kan demi anak tentiang kedua kan gitu ya. Lontar-lontar Anda baca, saya akan bagi file yang berisi link 2.800 lontar. Jadi Word aja, kalau Anda klik langsunglah terhubung ke situ, bisa download. Saya udah buatin itu. 2.800 lontar. Silakan nanti berdiskusi tentang hal itu. Kebetulan ikut program itu, jadi uploading. Ya, Kenten dan syukurnya ini informasi. Saya sekarang kerja bersama para peneliti di India Selatan membandingkan semua teks-teks kuno Nusantara gitu. Jadi bukan karena saya penolak sampradaya yang eksklusif, ya. Saya clear itu, siap berdebat, ilunan maca jak sampradaya tuh, baca Prabhupada ya. Saya membaca Prabhupada. Saya nggak bisa mendebat dan tidak. Saya baca 4 disertasi tentang Hare Krishna dan semua perdebatan internasional termasuk penolakan di Rusia. Rusia aja menolak. Penolakan di beberapa bagian India di kampung halaman daripada Prabhupada itu tidak besar ya. Ya, jadi kan ini direkam nggak apa-apa. Saya secara terbuka tidak menerima saat terbuka. Saya membaca daripada buku-buku terbitan IKSKON. Sangat baik saya baca karena saya belajar Sanskertanya, bukan belajar teologinya. Sanskertanya bagus ya. Saya baca itu dari tahun 95. Napi aja terbit di IKSKON saya baca. Karena dia detail Sanskerta. Tetapi interpretasinya itu yang oleh Prabhupada itu tidak sama dengan interpretasi para guru yang berpikir inklusif. Sangat eksklusif. Nah, itu yang saya tentang. Itu yang tidak saya terima. Ya, saya tidak berkepentingan menentang, tapi saya tidak akan mungkin ya berpikir eksklusif. Darah hanya orang Bali itu inklusif. Ya. Jadi DNA Hindu Bali itu inklusif. Kadang batu sembah nak dadi anggap ikut nak janjinya kan tembus ini. Mungkin paicu petar leluhur tiang yo pacir ke. Tapi nanti kan ketemu dengan leluhurnya. Ini hanya media antara aja. Jadi cara berpikir seperti itu adalah DNA kita. Tidak akan menghalangi orang menyembah apapun, yang penting membawa perbaikan pada orang. Kan kita hanya melarang, orang Bali hanya melarang menyembah apa yang membuat orang itu menjadi perilaku buta gitu aja. Aman berdadis tados napi je sembah aman berperilaku dewa jemet langsung gitu kita dukung. Tapi karena nyapa kadiaku biar pakai label-label paling murni gitu atau paling Bali gitu. Kalau itu tidak inklusif. Ya, tidak pada kebajikan. Jadi jalan dewata. Penutup saya adalah Agastya Parwa mengatakan, jika tidak bisa kamoksan, usahakan jangan terjebak atau jangan sampai ngerorot hanyut ke dalam alam pitara, masuklah ke alam dewataan. Nah, rumusannya dikatakan itu.
Dan nyepi adalah urusan kita ingin teguh memasuki ke alam kedewataan. Urusan nyepi ini adalah urusan memasuki Dewa Seraya dan bagaimana mengupekara di saat tilem kesanga sebagai buta seraya gitu, upekara buta yati. Kemudian besoknya masuk ke dalam Dewa Seraya. Jadi ngupahin ketika tilem, besoknya mempersiapkan diri memasuki jalan dewata. Begitu. Karena itulah perbatasannya, wiswanya antara jalan dewata ya dengan kabutan gitu. Perbatasannya di sana. Begitu mekelengan keluar bulannya ya, yang seperti ini, sabitnya paling kecil itu. Kalau di dalam Islam disebut melihat hilal. Kita perlu berdebat malah setelah hilal nih, benar sih. Karena saya cek tuh tahun 34 kayaknya nggak sama dengan hasil pemetaan astronomi di Amerika. Saya curiga gitu, jangan-jangan lewat gitu. Tahun 34 ya, kan data astronomi Amerika itu tersedia. Tahun 34 bulan penuhnya, new moon namanya kan, new moon bulan penuhnya itu, ya full moon dengan ya new moon ya. Kalau full moon itu purnama, kalau new moon itu tilem. Ya, bukan tilemnya. Ya tilem gitu, new moon. Benjangnya itu baru gitu, karena di situ titiknya yang dihitung. Nah itu cara berpikirnya juga berbeda. Begitu ndak mulai bulannya itulah jalan Dewa Seraya gitu. Setelah kesanga. Itu berbeda dengan tilem-tilem yang lain. Kanten demun ya. Saya tentu akan senang sekali kalau ada slide-slide yang menjelaskan tentang posisi bulan dan sebagainya. Ya, kemudian posisi astronomi ini berurusan dengan jalan surya seperti yang disampaikan oleh Mahaguru Newata. Di nunas pengampura kepada senior Ratu Didani sareng senamian sani sampun persida ugi rawuh nikiring semengi mangkin. Itu yang juga nunas pengastung kare dari sane sampun keujah. Nah tendados sebenarnya sampun Newata tendados, makanya Mahaguru Newata yang sudah memberikan perkempe gitu. Sampun wenang perkempe, sampun ngewentenang niki makin izin dan mudah-mudahan tidak salah saya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Saya izin kepada Mahaguru Newata.